Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kalian akan bertemu kembali dengan Ibu Sri dalam pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 5 SD Muhammadiyah 12 Pemula. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan kepada kalian sebuah link agar kalian pelajari, di mana dalam link tersebut terdapat materi tentang pembelajaran SBDP kelas 5 tema 1 subtema 1 tentang gambar cerita. Nah, hari ini Ibu akan memperjelas kembali materi yang sudah kalian terima tersebut agar kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang materi pembelajaran yang sudah diberikan tersebut. Tema 1 subtema 1 SBDP adalah tentang gambar cerita. Kalian tentu semuanya suka dengan sebuah cerita. Bahkan kalian mungkin senang baca buku cerita, senang membaca komik, membaca buku cerita, kita bergambar dan sebagainya. Bahkan kalian mungkin juga suka dengan tokoh-tokoh cerita kartun yang sering kalian lihat di televisi atau di film-film dan di video-video tertentu. Baiklah. Selanjutnya, mengenai pengertian gambar cerita. Apa sih yang disebut dengan gambar cerita? Kalian semua tentu senang baca cerita, sering baca cerita, tapi apakah kalian sudah tahu arti dari gambar cerita? Baik, Ibu jelaskan lagi. Gambar cerita adalah gambar yang saling berhubungan satu sama lain dan mengandung sebuah cerita. Jadi gambarnya terdapat sebuah cerita. Kemudian contoh gambar cerita adalah kebanyakan berbentuk gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang sifatnya menjelaskan atau mendukung suatu naskah cerita. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar yang dibuat langsung dengan tangan. Nah, penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan dalam teks tersebut. Adapun gambar ilustrasi lain yaitu berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover buku, cover majalah, cover buku cerita, kartun, komik, karikatur, dan lain-lain. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Karena arti ilustrasi itu sendiri adalah gambar yang sifatnya menjelaskan. Sedangkan tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Kemudian objek ilustrasi bisa berupa gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, serta gambar benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, contoh-contoh gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar cerita. Gambar cerita biasanya adalah berupa sebuah gambar, contohnya seseorang sedang memberi makan kepada binatang peliharaannya. Nah, kemudian disertai dengan teks cerita dari isi gambar tersebut. Nah, sekarang mengenai langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membuat gagasan terlebih dahulu. Gagasan itu adalah ide, ya. Ide atau pemikiran yang kita buat menjadi sebuah gambar. Gagasan bersumber dari sebuah bacaan. Setelah menentukan gagasan, baru kita bisa menentukan adegan apa yang akan kita gambar. Nah, yang kedua adalah membuat sketch. Sketch adalah rancangan gambar yang berupa
coretan garis yang membentuk sebuah gambar cerita dan belum ada warnanya. Membuat sketsa harus berhati-hati ya. Perhatikan tata letaknya, komposisinya, ukuran objeknya, kemudian ceritanya. Jadi harus harmonis, harus seimbang. Baik. Kemudian setelah membuat sketsanya sudah jadi, kita lanjutkan dengan mewarnai sket gambar tersebut. Nah, sket gambar tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara realis atau sesuai dengan warna-warna aslinya, dan yang kedua bisa diwarnai dengan imajinasi kita sendiri atau ekspresi kita sendiri. Mau warnanya beda tidak masalah. Nah, untuk bahannya, mewarnainya bisa menggunakan media dan alat yang biasa digunakan dalam menggambar. Jika kalian membuat gambar dengan media kertas gambar atau karton yang bersifat kertas, kalian bisa warnai dengan krayon, pensil warna, atau cat air atau cat poster. Nah, kemudian media gambar lain seperti kanvas, triplek, kayu itu bisa kalian warnai dengan menggunakan cat khusus untuk kanvas, yaitu cat minyak atau cat akrilik. Nah, untuk media-media lain itu bisa disesuaikan dengan yang kalian miliki. Contohnya kalian ingin membuat dengan media khusus krayon atau khusus cat air, itu silakan, itu bisa disesuaikan dengan yang kalian miliki. Kemudian corak dari gambar cerita itu ada dua macam. Yang pertama adalah corak realis. Dinamakan corak realis karena gambar yang dibuat pada gambar cerita itu persis seperti gambar keadaan yang sesungguhnya atau seperti aslinya. Kucing ya persis kayak kucing. Yang kedua dengan corak karikatur. Corak karikatur artinya gambar yang dibuat dengan melebih-lebihkan atau mengubah objek dari aslinya. Gambar karikatur biasanya bersifat aneh dan bersifat lucu karena dia memuat satu kritikan terhadap masalah-masalah yang sedang berlangsung. Contohnya adalah kalian suka lihat gambar seorang tokoh dengan kepalanya besar, perutnya gendut, dan kakinya kecil. Itu adalah contoh gambar karikatur. Kemudian corak yang lain adalah gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan sesuatu yang lucu dan humor. Biasanya gambar-gambar kartun itu adalah berupa tokoh-tokoh binatang atau tokoh-tokoh manusia yang dibuat sebagai hiburan. Jadi gambarnya menjadi lucu dan menarik. Nah, biasanya gambar-gambar kartun itu sangat disukai oleh anak-anak. Ya, kemudian corak gambar dekoratif. Corak gambar cerita yang bersifat dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk asli dari gambar tersebut, namun tidak menghilangkan ciri-ciri aslinya. Jadi, corak gambar cerita yang bersifat dekoratif adalah gambar yang dibuat lebih indah atau lebih menghias dari bentuk-bentuk aslinya. Contohnya gambar bunga, gambar binatang, tapi dibuat lebih indah, tidak persis dengan aslinya, yang sifatnya adalah untuk hiasan. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini sebagai tambahan dari materi yang sudah kalian terima pada link yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Kemudian untuk gambar cerita nanti akan Ibu berikan juga video cara membuat gambar-gambar cerita. Nah, dalam gambar cerita kalian harus mampu membuat gambar binatang, mampu membuat gambar manusia, membuat gambar tumbuhan, atau membuat gambar sekitarnya. Jadi nanti akan Ibu berikan tutorial mengenai cara menggambar ilustrasi. Mungkin
satu persatu ya, mungkin gambar binatang dulu, nanti selanjutnya baru menggambar yang lain. Baik, demikian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa pahami semua. Apabila ada yang masih kurang jelas, kalian bisa langsung menghubungi Ibu pada WA Ibu atau bisa menelepon pada nomor telepon Ibu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali pada materi selanjutnya. Semoga kalian tetap bisa belajar di rumah dengan baik, dengan semangat, dan tetap sehat-sehat selalu. Demikianlah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.